Langsung lanjut ya. Ya. Udah, mungkin itu peranan pemimpin dalam mengendalikan konflik. Langsung aja next. Insya Allah paham lah. Nah, begitu. Selesai. Udah. Iya. Ya, sekarang sesi diskusi kita. Oh ya, absen ada. Silakan teman-teman kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Mau bertanya. Silakan. Di sini kan membahas tentang bagaimana seorang pemimpin atau dalam kepemimpinan itu memecahkan sebuah problem ya atau konflik gitu. Nih, misal si pemimpin ini memiliki ciri yang otoriter gitu. Halo, suaranya hilang. Bersama tanya itu dia sendiri yang menangani gitu. Gimana? Halo, suaranya hilang tadi. Di saya apa? Saya aja yang suaranya hilang. Hilang ya? Halo? Jelas nggak? Jelas sekarang. Emang jaringannya lagi kurang. Oh, udah jelas ya. Ya, jadi intinya kayak apakah pemimpin yang memiliki ciri yang otoriter itu dia dengan sendiri atau tetap Hilang ada lagi suaranya. kerjasama antar tim gitu. Oh, hilang lagi. Capek. Udah jelas belum? Belum. Oh, yang lain juga sama ya? Ya, jelas. Jelas tapi nanti hilang. Oh, hilang juga. Udah via chat aja kali ya. Oke. PN aja coba lagi. PN. Zoom lagi coba lagi. Oke. Jadi intinya ya tes. Udah jelas? Jelas. Oke. Jadi intinya gimana apakah seorang pemimpin yang memiliki ciri otoriter itu dia akan memecahkan konfliknya dengan sendiri atau tetap ada kerjasama antar timnya gitu? Baik. Itu apa? Tadi jenis kepemimpinan ya. Dia berhubungan dengan jenis kepemimpinan. Tipe gaya. Suara saya jelas nggak? Jelas. Oke, tipe gaya kepemimpinan yang seperti otoriter dalam dia mengendalikan konflik ataupun mengelola konflik kayak gimana? Ya itu apa kan kita di sini nggak ngomong benar salah ya. Saya nggak ngomongin benar salah dan lain sebagainya gitu. Karena di sini ya kita nanti dalam kehidupan nyata, kita dalam kehidupan nanti masuk ke dalam dunia kerja, kita nggak bisa mengubah si ini bos kita itu mau otoriter, mau demokrasi dan sebagainya, itu kita nggak bisa. Nah, ya emang kan kita kan bawahan gitu kan, bahasa kasarnya kan kita bawahan gitu. Kita punya hak apa sih untuk menghakimi dia gitu. Kan otoriter juga kan dalam suatu tempat juga dia baik gitu. Emang tempatnya itu otoriter. Nah, terus dalam menyangkut dengan tadi peran kepemimpinan, peran seorang pemimpin yang otoriter dalam mengendalikan masalah. Ya itu dia akan sesuai dengan bagaimana jenis kepemimpinannya. Ada juga tadi saya tadi mungkin teman-teman saya juga tadi sebutkan, salah satunya adalah si itu tuh si pemimpin itu dia akan tadi ada di materi saya mana tadi ya, penanganan dari Spiegel
Dia mengklasifikasikan penanganan apa namanya? Coba tolong ini ya apa PPT-nya coba dikekiriin. Ada tadi di Spiegel penanganan konflik lah ini itu penanganan. Nah di Spiegel itu dia Spiegel ini dia emang apa maaf bukan dia beliau ini emang apa mengklasifikasikan salah satunya adalah seorang pemimpin yang apa namanya yang otoriter kayak gimana tentu kan dia apa ini kan ya apa langsung nyuruh gitu gitu apa pendapat dia harus emang benar-benar pendapat apa memaksakan pendapat dia gitu di atas pendapat orang-orang lain. Nah itu ada yang kayak gitu jadi kalau ada konflik misalkan konflik satu A dan apa satu A dan si A dan si B gitu ya pemimpin datang interfere langsung ke situ ini ngapain konflik kayak gini gitu langsung gini ya udah didengerin permasalahannya ya udah saya bilang ini langsung konfliknya selesai gitu. Nah itu salah satu apa penanganan konflik juga langsung si apa si itu ini apa masuk ke mana ya saya lupa ada di mana ya penjelasan di makalahnya itu ada saya lupa mana bentar ya dia itu masuknya ke mana gitu sebentar mana ya saya lupa mana ya bentar. Nah ini bukan maaf bukan Spiegel dari ini apa dari Neder dan Todd dia dalam bukunya itu the Deputing Process Law in Teen Societies. Nah, mantap. Nah, itu salah satunya dia penanganan untuk mengatasi konflik salah satunya adalah dengan pemaksaan, dengan kekerasan atau coercion. Apa coercion? Nah, di situ ada nggak ya? Ada nggak pendapatnya di makalah ada? Pendapatnya Neder dan Todd. Coba kikir lagi. Oh nggak ada. Oke, nggak ada di mungkin lihat aja di makalah ya. Di makalah ada si Neder dan maaf bukan si. Aduh, astagfirullah ini ada astagfirullah. Nah, beliau ini dua ahli ini, Neder dan Todd, dia mengklasifikasi pemimpin cara-cara pemimpin untuk mengendalikan dan mengatasi konflik ini ada 8 cara. Ini mau saya bahas 8-8-nya atau satu aja kayak tadi yang otoriter? Gimana Lia? Ya, boleh yang otoriter dulu deh biar jelas. Oke, yang otoriter dulu ya. Ini salah satunya adalah dengan kekerasan atau paksaan. Coercion. Itu tindakan yang diambil dalam mengatasi konflik jika dipandang bahwa dampak yang ditimbulkan bisa membahayakan. Nah, kalau ini bisa membahayakan ataupun bisa membuat permusuhan yang perang gitu misalkan, langsung si pemimpin yang bertanggung jawab itu langsung datang, langsung ngehentiin gitu dengan paksaan gitu. Ini nggak boleh berlanjut atau gimana gitu, langsung dipaksa, langsung pakai kekerasan, langsung diancam gitu. Kalau ini berlanjut lagi, saya akan hukum kalian berdua misalkan. Itu salah satu penanganan konflik orang-orang yang pemimpin yang otoriter. Nah, saya nggak ngomong salah benar ya, soalnya saya bukan orang yang bisa menilai tersebut atau orang yang berhak untuk menilai tersebut. Nah, kita di sini diskusi mengenai ilmunya aja, gitu kan. Nah, di sini ada ahli yang mengatakan tersebut, analisis seorang pemimpin gitu dalam menangani konflik. Nah, salah satunya orang pemimpin yang otoriter itu dia bisa membuat sebuah keputusan dengan kekerasan atau paksaan untuk mengatasi konflik tersebut biar nggak konflik ini nggak berlanjut gitu. Nah itu apa pembahasannya? Gimana? Kayak oke, berarti dalam pemecahan konflik ini sebenarnya bisa dibilang kayak setiap setiap gaya kepemimpinan itu punya cara untuk pemecahan konfliknya sendiri gitu ya. Ada Iya. golongan-golongannya gitu kan. Oh Iya. ya, oke. Terima kasih jawabannya. Silakan ada lagi yang mau didiskusikan?
Silakan, ada yang mau didiskusikan lagi? Silakan, yang mau ditanya, mau ditambah atau mau disanggah, silakan. Arifin izin bertanya. Silakan. Kan di macam-macam konflik itu di sebuah lembaga pendidikan kan ada yang namanya konflik konstruktif dan destruktif. Boleh dijelasin nggak menurut pendapat Arifin? Baik. Gimana? Teman-teman saya mau ada yang apa namanya? Mau ada yang menjawabnya silakan. Atau saya lagi silakan. Gimana? Arifin boleh. Arifin boleh. Enggak, takutnya saya kan maruk gitu. Serakah semuanya saya ambil. Enggak kok, enggak. Request dong, Pane yang jawab request. Nah, Iya, aneh katanya. dia mah. Tafadhol Kang Arifin. Oke. Konflik yang konstruktif itu adalah konflik yang baik, konflik yang membangun, konstruktif kan, membangun gitu. Konflik yang bisa membangun, yaitu yang dimana konflik ini jika dia dikendalikan oleh pemimpin yang baik atau maaf bukan yang baik, tapi yang tepat dalam penanganan konfliknya, dia itu bisa membangun. Kayak tadi saya bilang tadi tentang BBM tadi, yang dimana rakyatnya itu win-win, rakyatnya bisa sejahtera dengan harga BBM-nya yang mungkin memuaskan, dan pemerintah pun tenang gitu dengan rakyat yang bisa sejahtera, pemerintah pun nggak pusing lagi mikirin mikirin rakyat yang demo kayak gini. Itu win-win. Nah, salah satunya ya kayak kalau dalam organisasi sekolah misalkan ada konflik, yaitu adalah satu guru dengan guru yang lain, misalnya tadi saya bilang metode pembelajarannya ternyata beda, yang satu humanis, yang satu kognitif misalkan, yang satu kognitif, terus terjadi konflik kan, debat dan lain sebagainya, orang ini jadi nggak suka gitu. Kalau sama guru ini tuh jadi cuek, kalau sama guru ini tuh jadi acuh tak acuh, jadi nggak peduli, cemberut bawaannya. Pemimpin ngelihat kayak gitu tuh, ini apa nih, ada masalah apa nih, pemimpin harus datang. Nah, dalam peranan kepemimpinan, apa yang kita harapkan dalam pemimpin itu harus datang gitu untuk mengendalikan konflik tersebut biar nggak berlanjut gitu. Nah, dengan begitu pemimpin harus datang gitu, memanggil istilahnya konfrontasi, berhadapan dengan guru-guru tersebut, lalu diselesaikanlah itu konflik tersebut, yaitu perbedaan pendapat tersebut. Nah, di saat ini konfliknya ini udah terselesaikan dengan baik, dia akan membangun chemistry antar guru gitu. Chemistry-nya jadi baik gitu. Konfliknya udah nggak ada lagi, jadi kekerabatannya menjadi baik, sehingga diskusi bisa lancar. Kan kalau diskusi yang beda pendapat tuh enak. Tahu kenapa? Karena di saat kita beda pendapat, wawasan kita akan lebih banyak gitu. Oh, ternyata di ini tuh kayak gini. Oh, ternyata ada pendapat yang seperti ini, pendapat yang seperti ini. Nah, di saat kita masuk ke realitas, kan ternyata realitas itu kan nggak semuanya sama. Seperti peserta didik. Peserta didik itu kan nggak semuanya sama. Nggak ada yang emang bisa dikendalikan cuma dengan cara-cara behaviorisme, yaitu dengan stimulus dan respons. Ada yang anak-anak yang emang nggak bisa kalau diterapkan itu tuh nggak bisa, harus diterapkan dengan kognitif misalkan, harus diterapkan dengan rekonstruksi misalnya, dan lain sebagainya. Nah, dengan perbedaan pendapat ini kan artinya kita bisa wawasan kita semakin luas. Nah, dengan perbedaan pendapat ini, nah itu makanya itu perbedaan pendapat itu rahmat salah satunya. Itu salah satu hikmah kenapa rahmat, karena itu tadi. Salah satunya. Dan masih banyak lagi alasan-alasan kenapa perbedaan pendapat itu rahmat. Nah, perbedaan pendapat itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang konstruktif. Konflik yang konstruktif yaitu yang bisa membangun gitu. Yang bisa membangun kerjasama setelah konflik tersebut gitu, membangun chemistry, membangun kayak itulah, ngerti lah ya. Yang destruktif itu kayak gimana? Konflik yang destruktif itu konflik yang menghancurkan. Kebalikannya, yaitu kebalikannya dari konstruktif, yang ini menghancurkan. Kalau konflik ini bisa berlanjut, ini bisa menghancurkan satu kubu dan kubu yang lain. Artinya ya salah satunya adalah perang.
perang. Ngerti kan? Perang. Apa konflik tersebut kalau nggak diselesaikan dia akan menghancurkan baik si penyerang ataupun yang diserang. Yang diserang lebih parah lagi. Perang gitulah perang. Ngerti lah ya? Perang pertikaian yang ini apa? Itu ada destruktif gitu, menghancurkan gitu. Nah, terus gimana kalau dalam organisasi sekolah? Mungkin di organisasi sekolah nggak bisa nggak sampai perang ya, nggak sampai se ekstrim perang. Nah, terus apa sih yang destruktif dalam sekolah? Misalkan apa ya? Sebentar. Oke, ini ada nih. Nah, saya search di Google. Nah, ada contohnya itu adalah destruktif tadi ya yang menghancurkan. Konflik yang menghancurkan. Konflik yang nggak membangun tapi dia malah menghancurkan gitu. Nah, baik itu menghancurkan silaturahmi, kekerabatan, misalkan dalam ada dua guru yang berkonflik dan konfliknya itu destruktif, menghancurkan. Nah, salah satunya adalah dia dia menolak sudut pandang si guru tersebut, orang yang dia konflik tersebut. Sebelum kita pahami posisinya, sebelum kita pahami sudut pandangnya. Jadi dia langsung nolak gitu. Kalau ada pendapat enggak gitu kan. Anak-anak tuh harus kita perlakukan dengan humanis, harus kayak gini. Jangankan mau ngedengerin gitu. Langsung tutup telinga bahasanya gitu. Langsung enggak mau peduli gitu. Bukannya kita mau mendengarkan untuk berusaha memahami, berusaha mengerti pendapat dia, kita malah malah menutup diri gitu kan. Menutup diri dengan cara nggak mau gitu, nggak mau diceramahi lah, nggak mau digurui lah dan sebagainya. Itu destruktif. Dengan kalau konflik yang yang kayak gitu terus, nah itu bakal kolaborasi organisasi nggak bisa mencapai tujuannya. Karena apa? Karena ada terpecah belah dalam organisasi tersebut. Yang sudah saya bilang. Dalam organisasi dalam mencapai tujuannya itu harus ada kesatuan. Harus ada kerjasama gitu. Kalau ada yang pecah belah kayak gitu, ya jadinya nggak maju-maju dong. Nah, yang satu bisa menghalangi dengan cara apa? Dia menghalangi ya kayak gitu. Kita di saat kita membutuhkan si orang yang berbeda pendapat ini, dia malah nggak mau. Soalnya apa? Karena dia tadi udah udah merasa kecewa, udah merasa apalah gitu. Sehingga dia malah menghambat pertumbuhan organisasi tersebut. Itulah destruktif. Konflik destruktif yaitu yang menghancurkan. Ngerti lah ya, insya Allah. Ini perbedaannya itu tadi. Kalau konflik yang konstruktif itu yang membangun, yang ke arah yang baik. Terus kalau destruktif itu yang menghancurkan, yang bisa menghambat, yang bisa menghancurkan. Nah itu. Ada lagi yang mau didiskusikan? Silakan. Silakan, ada yang mau didiskusikan? Silakan. Mungkin udah aja kali Pin, terus ditulis tuh tadi diskusinya apa aja. Oke.